Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Kesehatan Pelita Islami Kabuli, kelas 11 keperawatan 2, kelompok 2 Bahasa Indonesia. Saya Sinta Francisca sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat karya ilmiah. Baik, saya sebagai penyanyi satu akan menjelaskan apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah sebuah karangan atau laporan yang ditulis berdasarkan pemikiran atau penelitian suatu masalah tertentu. LKS yang kita pelajari di sini ada beberapa langkah yang dapat diikuti sebagai bentuk bimbingan menyusun karya ilmiah sederhana. Yang pertama, memilih topik. Sebelum menulis, Anda harus bisa memilih topik terlebih dahulu. Yang kedua, pengumpulan sumber bahan atau pustaka. Setelah menentukan topik yang akan dijadikan karya ilmiah, hal selanjutnya harus dilakukan pengumpulan bahan atau data. Yang ketiga, merancang sistematika. Sistematika itu seperti urutan penyusunan karya tulis ilmiah. Yang keempat, mengembangkan sistematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cita Dewi Viola sebagai penyaji 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang karya ilmiah yang sebelumnya dijelaskan oleh penyaji 1 Pira Apita. Sebelum kita ke struktur karya ilmiah, kita harus tahu dulu bahwa penulisan dalam suatu karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca. Contoh bentuk karya ilmiah ini seperti makalah, laporan hasil penelitian, laporan hasil praktikum, modul atau buku pelajaran, dan sebagainya. Contoh karya ilmiah yang sering dibuat oleh siswa yaitu makalah. Kemudian kita ke struktur karya ilmiah. Di struktur karya ilmiah, di bagian awal ada cover. Cover ini berisi judul besar dalam pembuatan karya ilmiah. Kemudian ada logo dan nama si penyusun, kemudian guru pembimbing, dan sebagainya. Setelah cover, di bagian awal juga ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah, dan rasa terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu menyelesaikan dan menyempurnakan hasil karya ilmiah tersebut. Kemudian di bagian awal juga setelah kata mengantar ada daftar isi. Daftar isi ini adalah urutan judul pada tiap bab beserta halamannya, berfungsi untuk memudahkan kita mencari judul pada suatu halaman tanpa harus dicari satu persatu. Setelah di bagian awal, ada di bagian isi, yaitu latar belakang. Di bagian latar belakang ini memuat alasan penulis menulis karya ilmiah tersebut. Di sini ada penjelasan tentang pengambilan judul karya ilmiah yang ditulis dalam paragraf, baik dari yang bersifat umum sampai ke yang bersifat khusus. Setelah latar belakang, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Pertanyaannya bisa lebih dari satu. Baiklah, itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh penyaji 3, yaitu Angela Novitasari. Baiklah, saya di sini sebagai penyaji 3 yang akan melanjutkan pembahasan tentang karya ilmiah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dalam karya ilmiah. Apa tujuan penulisan dalam karya ilmiah? Tujuannya merupakan hasil yang ingin dicapai peneliti yang dilakukan. Tujuan ini juga berkaitan dengan rumusan masalah dan juga relevansi dengan judul karya ilmiah yang sudah ditulis. Bagian ini
bagian tujuan ini, penulisan mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas. Tujuan penulisan karya ilmiah ini dapat ditulis lebih dari satu tujuan. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan ini sering disebut juga analisis. Nah, pembahasan ini inti dari karya ilmiah. Pada bab ini akan dimuat pembahasan atau analisis secara terperinci dan juga sistematis. Bagian ini juga membahas pertanyaan yang sudah ada rumusan masalah. Bab ini juga membahas tentang masalah dengan jelas dan terperinci. Jika bab pembahasan itu besar, maka kita akan membuat subbab. Selanjutnya itu adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini bagian akhir dari suatu isi karya ilmiah. Bab ini akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk simpulan. Nah, simpulan itu sendiri adalah gambaran umum setelah analisis dan relevansi dengan hipotensi yang sudah ditemukan. Nah, setelah simpulan itu ada saran. Saran di sini adalah saran penulis tentang metode penulisan lanjut, pembahasan hasil penelitian, atau beberapa saran referensi dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Setelah bagian isi, di sini juga ada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini ada dua, yaitu daftar pustaka dan juga biodata si penulis. Daftar pustaka ini dari kata daftar pustaka itu ditulis dengan huruf kapital dan tidak diberi tanda baca dan ditulis di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka itu sudah termasuk seluruh kepustakaan, baik dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang dijadikan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, deskripsi, buku, dan lain-lain sebagainya. Semua acuan dalam daftar pustaka disusun melalui abjad, penulisan, dan juga lembaga yang menerbitnya. Dan yang kedua itu adalah biodata si penulis. Biodata si penulis ini jika diperlukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih.